Halo sahabat semuanya, selamat datang di vlog kita dari SMA 1 Padangan. Kali ini kita ingin videokan sambil wawancarai, atau lebih dikenalnya itu di masa kini adalah vlog tentang restoran yang cukup terkenal di Cepu, yaitu Bakso Sounzada. Ya, di sini kita juga ingin mengenal lebih jauh tentang asal usul dari restoran Bakso Sounzada ini, yang dari mana awal pembuatan hingga tujuan akhirnya atau visi yang ingin digapai di masa depannya nanti. Sedikit gugup sih aku. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga tugas. Saya berterima kasih sekali untuk Bu Linda karena telah memberikan tugas seperti ini ya. Aduh, terima kasih. Jadi ya langsung saja ke videonya. Halo teman-teman, kita sekarang tapi kita sedang melaksanakan tugas vlog bahasa Indonesia, yaitu tentang kita mempertanyakan 5W+1H. Kita akan pertanyakan tentang ya apa aja lah itu. Dan kita sekarang mau mewawancarai Bakso Soun. Lihat ke depan itu ya, kita bisa lihat bahwa kita nanti akan coba ya mungkin kita akan tanya-tanya dengan mereka lah ya. Mungkin kita akan tanya dengan pemiliknya atau enggak pegawainya. Dan kita sudah disambut dengan teman-teman kita itu di sana. Nah, kita coba ke sana dulu. Jadi ternyata teman-teman kita sudah mencarikan tempat, coy. Sedikit info aja bahwa di Bakso Soun ini ada tempatnya yang tertutup dan juga terbuka. Jadi kalian terserah mau pilih yang mana, di luar ataupun di dalam. Oh ya, sedikit info juga ini. Untuk porsi makanannya seperti bakso dan mie ayamnya di sini tuh tergolong banyak dan gak pelit, coy. Jadi ya kalian kenyang lah puas-puasin. Tunggu apa lagi, coy? Segera ke sini ya kan. Cihuy. Jadi guys, di sini kita akan mencoba langsung bertanya-tanya dengan ownernya langsung mungkin ya. Kita akan coba ke sana langsung. Oke, ayo guys. Tanpa pikir panjang, aku pun menemui penanggung jawab dari restoran Bakso Soun, dan ibunya bilang akan mencarikan tempat yang pas untuk kita mewawancarai dirinya. Jadi kita di sini langsung bertemu penanggung jawab dari restoran Bakso Soun ya. Jadi kita itu mau wawancara. Sebelum itu perkenalan Bu, nama saya Satriada ya. Saya Bu Tutut. Bu Tutut, oke. Bu Tutut, ini langsung saja ke intinya ya Bu. Jadi kita itu mau tanya berapa tentang restoran Bakso Soun ini. Kalau semisal Ibu nggak mau jawab atau nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Nanti kalau semisal bisa jawab ya sebisanya, kalau nggak apa itu. Nah, jadi pertanyaan pertama itu apa yang menjadi ciri khas utama dari restoran Bakso Soun dibandingkan dengan restoran lain lah. Semisal dari cita rasa, varian atau menu yang ditawarkan dari pelanggan itu tuh. Kalau untuk Bakso Soun sendiri itu mempunyai beberapa ciri khas. Yang pertama itu dari kuahnya ya. Kuahnya itu dia lebih cenderung ke rasa bawang gorengnya yang khas banyak dari kuahnya. Terus sounnya sendiri. Nah, sounnya sendiri itu kita sounnya itu lain daripada yang lain, Kak. Sounnya itu lebih lembut. Jadi pas dimakan itu rasa lembut banget seperti. Oh, oke. Jadi sudah dengarkan sendiri ya seperti apa nanti, dan kita nanti juga bisa merasakannya sendiri kok. Ya. Nah gitu. Nah untuk kapan Bu untuk tahun pembuatan dari Bakso Soun ini Bu? Dari awal sampai jadi rame gini Bu? Untuk Bakso Soun sendiri kan kita ada pusatnya itu di Blora, Kak. Di Blora? Iya, kita pusatnya di Blora itu mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Kita sudah buka pertama di Blora, kemudian cabang yang kedua kita ada di Rembang. Oh, cabang kedua. Nah, ini cabang yang ketiga ini ada di Cepu. Seperti betul. itu. Ya, nah kalau Cepu sendiri itu sekitar 1 tahun lebih lah, mau hampir 2 tahunan kalau yang di Cepu sendiri. Baik. Ya. Nah, semisal kenapa kok dinamain Bakso Soun Bu? Kan karena kita pakainya mie soun. Oh, Nah itu yang putih-putih itu namanya soun. Makanya bakso soun, karena kita nggak pakai apa lain ya, kan biasanya ada mie kuning, itu sawi, sambal kol. Nah kita pakainya soun, makanya namanya bakso sama soun gitu.
seperti itu. Nah kita lanjut Bu, untuk mulai ramenya itu tahun berapa Bu, misalnya Bu? Mulai rame dari awal kita buka kan, untuk bakso soon sendiri tuh Iya. langsung banyak penggemarnya ya Kak ya. Oh. Jadi memang dari Blora sendiri untuk penggemarnya memang banyak. Jadi ya pas kita opening bakso soon sih langsung masuk antusias masyarakat di Blora rame banget gitu. Iya. Karena kan memang jarang ya bakso dengan soon sama kuahnya yang beda kita. Oh baik. Oke. Untuk niatnya ini ya Bu ya, maunya ini targetnya itu mau bikin cabang lagi atau sudah mentok di 3 cabang aja Bu? Enggak dong, kita itu Masih mau lanjut. masih lanjut Kak. Kita itu punya target paling enggak itu kita punya 10 cabang Kak. Nah, untuk tahun depan ini bocoran sedikit nih. Ya, tahun kira-kira depan gimana? kita mau buka cabang di Bojonegoro. Di Bojonegoro, baik. Iya. Jadi itu nanti bakal menjadi cabang keempatnya. Berarti cabang ketiga ya? Cabang pertama kan ada di Rembang. Rembang, cabang kedua di Cepu, kalau yang ketiga di Bojonegoro. Yang pusatnya kan ada di Blora. Oh ya. Oke. Proses pembuatannya itu bagaimana Bu? Apakah serumit itukah Bu awalnya buat restorannya Bu dulu? Apakah dulu itu dari kecil banget apa langsung didanai langsung jadi gitu? Kalau kita awalnya itu dulu sebenarnya nggak bakso soon. Dulu kita tuh awal bukanya itu bakso mercon Pak. Oh bakso mercon ya. Bakso mercon dulu kan lagi viral-viralnya. Iya itu bakso mercon. Nah, karena bakso mercon itu kan nggak semua orang suka, jadi kayak anak kecil nggak bisa makan, yang nggak suka pedas nggak bisa makan, jadi kan hanya penggemar tertentu. Akhirnya terus kita alihkan ke bakso soon ini dan alhamdulillah bisa besar seperti sekarang. Seperti itu. Dulu kita waktu buka di Blora itu awalnya juga untuk kita sewa ruko kecil seperti itu, jadi bertahap. Ya, bertahap. Baik, terima kasih ya Bu. Dulu itu bagaimana visi untuk mengembangkan restoran ini? Untuk visi di masa depannya itu Bu? Untuk visi masa depannya sih kita menginginkan bakso soon itu berkembang banyak. Kita mempunyai banyak cabang dan juga membuka lapangan kerja untuk banyak orang seperti itu. Wah, mulia sekali Bu. Nah, untuk di mana biasanya bagi restoran bakso soon ini untuk mendapatkan mungkin bahan baku atau menu-menunya gitu Bu? Apakah itu menunya itu emang terinspirasi atau emang bikin sendiri Bu? Untuk bakso soon sendiri kita sebenarnya ada yang sebagian terinspirasi juga, ada yang memang bikin kita sendiri. bikin sendiri seperti itu. Kalau bakso soon sendiri kan sudah banyak ya, nggak kita aja. Di Semarang juga ada bakso soon, di mana juga ada bakso soon. Nah, memang kan kita sering-sering sharing-sharing kayak gitu. Coba, akhirnya kita nemu rasa yang pas. Apakah Ibu pernah kepikiran ya untuk target utama pelanggan yang mau ditargetkan lah Bu? Misal kayak mau kedatangan siapa gitu, apakah Ibu pernah kepikiran itu? Enggak sih, kalau kita nggak pernah menargetkan siapa yang mau datang. Yang penting masyarakat suka dengan bakso kita dan kita memberikan yang terbaik, pasti insya Allah semua akan datang Kak. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi kita balik lagi, semisal apa sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya toko ini Bu, atau restoran ini? Sebetulnya itu cita-cita ownernya. Oh, cita-cita ownernya itu kepengen punya bakso, rumah makan pakai bakso, walaupun itu kecil. Alhamdulillah terkabul, nggak hanya kecil tapi besar Kak. Seperti itu.
Jadi untuk menunya sendiri tuh Bu ya, yang paling laris di sini itu apa Bu? Kalau untuk best seller semua punya penggemar masing-masing dan rata-rata juga banyak sama imbangnya gitu loh Kak. Dari menu-menu kita kan cuma banyak sedikit varian ya. Ya. Cuma mie ayam sama bakso, semua itu seimbang. Jadi sama-sama rata gitu ya Bu. Betul, sama rata, semua seimbang. Jadi disukain semua orang lah kalau seperti itu. Tuh. Terus ini pertanyaan mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Tapi kalau misal nggak mau jawab nggak apa-apa, soalnya ini bisa menjadi rahasia buat restorannya sendiri. Nah itu untuk pendapatan sendiri tuh dari awal, kalau nggak pendapatan sekarang itu berapa Bu? Kalau untuk nominal kita nggak bisa nyebutkan ya. Ya tapi, tidak apa-apa. Cukup untuk operasional, cukup untuk bayar karyawan, terus cukup untuk kebetulan ini kan kita masih sewa ya Kak ya. Ya. Cukup untuk sewa, ya cukup lah Kak sebenarnya. Perputarannya itu masih sehat untuk dana. Ya alhamdulillah. Segitu aja. Jadi apa kesimpulannya? Jangan pikirkan mereka. Tidak peduli siapa dirimu, mau kamu orang kecil atau bahkan orang yang tidak punya apa-apa sekaligus. Jika memiliki impian yang besar, maka usahamu harus sebesar mimpimu. Ingat, presiden pun dulunya hanyalah rakyat kecil yang berjuang agar mimpinya terpenuhi. Begitu pula cerita dari owner Bakso Soun yang dulunya hanya ingin membuat usaha agar keluarganya tercukupi, malahan sekarang menjadi pemimpin dari 3 cabang restoran terkenal di Indonesia. Baik, sekian. Saya Dewa mewakili kelompok 1 berterima kasih. Adios amigos and see you next time.